Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak orang tua kami sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama mari sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang memiliki zat telah banyak berikan nikmatnya kepada kita semua. Baik nikmat itu kita sadari, belum disadari, atau mungkin tak menyadari. Tapi yang pasti nikmat Allah telah banyak diberikan kepada kita. Di antara nikmat iman hidayah, nikmat mengenal sunnah, nikmat dimudahkan seorang dalam melakukan kebaikan. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabat. Mudah-mudahan dalam mengarungi kehidupan yang singkat ini, yang sebentar, yang kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittina ila sab'ina wa aqaluhum man yadiz zalik. Yang kata Nabi, umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqaluhum man yadiz zalik. Maka sedikit sekali yang melewatinya. Ada, tapi sedikit. Mari sama kita melaksanakan perintah Allah dan sunnah Nabi SAW supaya kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak orang tua kami sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Adapun kali ini kita akan bahas tentang kitab tauhid lanjutan sampai kepada bab ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang melihat Allah Subhanahu wa taala? Ada dua. Melihat Allah Subhanahu wa taala tatkala di dunia dan melihat Allah Subhanahu wa taala tatkala di akhirat. Bagaimana melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat? Kita lihat melihat Allah. Maka yang pertama sumber dalilnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Al-Quran mengatakan dapat melihat Allah, maka wajib atas kita untuk meyakini dapat melihat Allah. Kalau Nabi SAW melalui hadisnya mengatakan dapat melihat Allah, maka wajib atas kita untuk meyakini dapat melihat Allah. Kalau Al-Quran dan hadis menyatakan tidak dapat melihat Allah, maka kita juga harus meyakini tidak dapat melihat Allah. Paham? Sekarang lihat bagaimana penjelasan dari Al-Quran, bagaimana penjelasan dari hadis tentang melihat Allah, tentang melihat Allah. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, sepakat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dapat dilihat. Kapan itu? Tatkala nanti di akhirat.
tatkala di mana? Di akhirat. Adapun tatkala di dunia, maka keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah tidak dapat dilihat. Saya sebutkan dalil yang pertama, Allah dapat dilihat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun, wajah-wajah, yakni wajah-wajah orang yang beriman. Yawma idzin, pada hari kiamat, nadhirah, itu berseri-seri. Berseri-seri itu artinya berseri-seri, Pak. Ini menunjukkan apa ini? Bahagia atau sengsara? Bahagia, senang kan? Wajah-wajah orang-orang yang beriman pada hari kiamat akan berseri-seri, akan senang, akan bahagia. Kenapa berseri-seri? Kenapa senang? Kenapa bahagia? Lanjutan ayatnya ada. Apa lanjutannya? Ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha, kepada Rabbnya mereka nadhirah, memandang. Artinya kepada Allah penghuni surga akan memandang. Berarti kalau gitu Allah dapat dilihat tidak? Dapat. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengasih informasi, Allah yang menjelaskan, mengkhabarkan kepada kita melalui kitabnya Al-Quran, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya mereka memandang. Artinya mereka memandang Rabbnya. Kemudian kata Allah dalam ayat yang lain surat Mutaffifin ayat 35, kata Allah, alal araiki yanzurun. Alal araiki yanzurun. Mereka duduk di atas dipan-dipan, alal araiki yanzurun. Sambil apa? Yanzurun, sambil memandang. Penghuni surga mereka duduk di dipan-dipan sambil apa? Yanzurun, memandang. Kemudian dalam surat Yunus ayat 26, kata Allah, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat baik. Di mana berbuat baiknya? Di dunia atau di akhirat? Dunia. Yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, jadi surga. Ada pahala yang terbaik, artinya akan dapat balasan surga. Siapa mendapatkan surga? Orang-orang berbuat baik di dunia. Kemudian kata Allah, wa ziyadah, dan mereka akan diberikan tambahan. Lihat, sudah masuk surga, diberikan tambahan. Apa tambahannya? Tambahannya ayat ini, ayat ikhwah, ini ditafsirkan, dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menjelaskan Allah akan memasukkan orang-orang yang beramal soleh ke dalam surga. Kemudian Allah akan berikan tambahan. Tambahan apa yang dimaksud? Tambahan yang dimaksud oleh Rasulullah, dijelaskan oleh Rasulullah, kemudian dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini. Saya baca dalam tafsirnya. Apa yang dimaksud? Disebutkan dalam hadis. Disebutkan dalam hadis. Apa ayatnya? Yang pernah dulu kita sampaikan dari Suhaib radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ini ayat ini ziyadah ini tafsirkan oleh Rasulullah SAW. Tafsirnya dalam hadisnya, kata Rasulullah, idza dakhala ahlul jannati jannah, apabila penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, qal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaqulu Allah tabaraka wa taala, turiduna syai'an azidukum, maukah aku berikan tambahan kepada kalian? Lihat tadi ziyadah, tambahan kan? Lihat, ingat ayatnya, lilladzina ahsanul husna, bagi orang-orang berbuat kebaikan akan diberi balasan yang di surga. Wa ziyadah, lihat, wa ziyadah, dan tambahan. Nah, tambahan ini
tambahan ini itu yang nafsirkan, yang berfirman tambahan siapa? Allah kan yang jelaskan. Ditafsirkan oleh Nabi. Siapa yang paling paham? Rasulullah, Nabi SAW. Nabi mengatakan ini dalam hadisnya, maka Allah berfirman kepada penghuni surga, turiduna syai'an azidukum. Sudah masuk dalam surga, wahai kalian penghuni surga, maukah aku berikan tambahan kepada kalian? Fayaqulun, maka penghuni surga menjawab. Dia nih penghuni surga menjawab, alam tubayin ujuhana, bukankah engkau ya Allah telah menjadikan wajah kami berseri-seri? Ingat ayat yang pertama kita bacakan, wujuhun yawmaidin nazirah, wajah-wajah mereka berseri-seri. Lihat, senang, bahagia, sudah masuk ke dalam surga. Lihat, alam tubayin ujuhana, bukankah engkau ya Allah telah menjadikan wajah kami berseri-seri? Tadi masuk ke surga, kan senang, kan bahagia. Alam tudkhilal jannah, dan wajah berseri-seri tentunya apa? Dimasukkan ke dalam surga. Bukankah engkau ya Allah telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa tunajjina minan nar, bukankah engkau ya Allah telah menyelamatkan kami dari neraka? Mana lagi nikmat Pak? Yang lebih nikmat dimasukkan dalam surga, diselamatkan dari neraka. Tidak ada nikmat yang paling nikmat melainkan ini. Namun apa? Qal, Nabi bersabda, fayakshiful hijab, Allah pun membuka hijabnya. Yang selama ini zat Allah, wajah Allah tidak bisa dipandang, tidak bisa dilihat. Maka pada tatkala kala itu, pada hari kiamat, Allah mengizinkan. Kalau Allah mengizinkan, berkehendak, bisa nggak terjadi, Pak? Bisa. Sering dulu kita baca surah Yasin, idza arada syai'an yaqulu kun fayakun, pernah dengar ayat itu kan? Apabila Allah berkehendak suatu, maka apa yang dikehendaki Allah jadilah. Lihat. Nah, selama ini yang wajah Allah, zat Allah ini tidak bisa dilihat, maka pada kala itu Allah izinkan dapat dilihat. Fayakshiful hijab, kata Nabi, maka tatkala itu Allah membuka hijabnya. Tahu hijab Pak? Tabir. Ya, hijab namanya. Yang tadi nggak bisa dipandang, sekarang jadi bisa. Mudah bagi Allah. Izin Allah mudah. Fama'utu syai'an, tatkala Allah buka hijabnya, fama'utu syai'an, maka tidak ada sesuatu ahabba ilahim yang kami senangi. Bayangkan Pak, minan nazri ila rabbihim azza wa jalla. Maka tatkala itu tidak ada suatu kenikmatan yang paling nikmat, yang paling disenangi oleh penghuni surga. Bahkan kala kenikmatan yang ada dalam surga itu ila rabbihim nazira, afan minan nazri ila rabbihim, melainkan dapat memandang wajah Allah. Bayangkan. Siapa yang buka hijabnya tadi kata Nabi? Siapa? Allah. Tatkala Allah buka hijabnya, maka penghuni surga bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Syaib dari Suhaib radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh berapa? Imam Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ibnu Abi Hasyim. Ada 5 riwayat yang menyebutkan bahwasanya Allah pada hari kiamat dapat dilihat. Inilah dalil tafsiran langsung dari Rasulullah tentang kalimat wa ziyadah yang Allah katakan lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Ziyadah tambahan. Maka ada kalimat turiduna syai'an azidukum, maukah aku berikan tambahan kepada kalian? Ini sudah dimasukkan dalam surga ini Pak. Sudah dimasukkan dalam surga. Sudah dikasih dalam surga fasilitasnya, bidadari dan yang lainnya. Kemudian Allah tawarkan, mau nggak aku berikan tambahan? Begitu. Inilah dalil menjelaskan ayat yang di atas tadi, bahwasanya Allah dapat dilihat pada hari kiamat. Kapan dapat dilihatnya Pak? Kalimatnya lihat, ijadah falahul jannati jannah.
Apabila penghuni surga sudah masuk ke dalam surga. Berarti kalau itu kapan? Nanti hari kiamat. Kan kalau sudah masuk surga, ya kan? Sudah masuk dalam surga. Ini hadis yang pertama. Yang berikutnya dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, innakum satarawna rabbakum, sungguh kalian akan dapat melihat Rabb kalian. Pakai huruf taukid, Pak, huruf taukid. Tahu huruf taukid dalam bahasa Arab, penekanan. Nabi yang mengatakan, innakum, sungguh kalian satarawna akan dapat melihat Rabbakum, Rabb kalian. Kama tarawna hadal qamar lailatal badri, sebagaimana kalian wahai para sahabat dapat melihat qamar, rembulan pada malam lailatul badri, bulan purnama. Lihat bulan purnama, nampak kan? Lihat. Bukan Allah seperti bulan purnama, bukan. Ini cara melihatnya. Kata Nabi, kama tarawna hadal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Bukan Allah seperti bulan purnama, bukan. Paham? Laisa kamitslihi. Kalau mau tahu nantilah, tunggu dapat melihat Allah. Bagaimana Allah nanti di surga. Ini cara melihat. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berhimpitan, berdesak-desakan tatkala melihatnya. Enggak ada kesulitan. Enggak ada rebutan begitu, rebutan. Enggak ada rebutan, enggak ada kesulitan. Lihat, apa syaratnya, Pak? Syaratnya di antaranya. Tentunya setelah tauhid ya. Wa ini tata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha fa'alu. Jika kalian mampu, fa in istata'tum, jika kalian mampu, alla tughlabu, tidak terkalahkan, ala salatin, untuk melaksanakan salat. Kalau kalian mampu untuk tidak terkalahkan melaksanakan salat, artinya harus melaksanakan salat qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari. Kapan itu berarti? Subuh. Wa qabla ghurubiha, sebelum terbenamnya matahari. Kapan itu? Asar maksudnya. Faf'alu, maka kerjakanlah. Artinya syarat utama ini supaya seorang dimasukkan Allah ke dalam surga, dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, apa? Salat. Tentunya dengan pertama tauhid ya. Karena tidak mensyirikan, itu syarat utama ya. Ya, syarat utama. Yang kedua apa? Salat. Salat itu 5 waktu wajib. Tapi yang paling harus diperhatikan apa itu? Subuh dan asar dalam hadis yang ini. Maka kerjakan. Dan ingat, salat bagi laki-laki itu dia 3 ya. Di mana azan dikumandangkan? Di mana biasa azan dikumandangkan? Di masjid. Oke, tempatnya di masjid memang. Di mana azan terdengar, tempatnya di masjid, dan caranya berjamaah. 3 ini yang perlu diperhatikan. Paham Pak? Di masjid sendiri ya benar juga. Ya kan? Di mana azan dikumandangkan, nanti ada orang azan di ladang, ya repot juga. Jadi di mana azan, intinya ada kulihal bagi laki-laki wajib sholat di masjid. Dalilnya Al-Quran, aqimus sholawat zakat warka'u ma'rokin. Dirikan sholat dan bayar zakat, dan rukulah kalian bersama orang-orang ruku. Bersama orang ruku gimana? Di masjid kan? Warka'u bentuknya jamak. Artinya orang banyak ruku di mana? Di masjid. Ya. Jadi di masjid. Laki-laki di masjid. Itu apa dibangun di masjid? Itu apa masjid dibangun? Yaitu sholat. Jadi ini lihat, subuh dan asar ini. Memang ini agak berat. Ya kan? Makanya kan salah satu ciri-ciri sifat munafik kan apa diantaranya? Soal subuh kan? Subuhnya berat. Coba kalau ditanya kita ini, tahan nggak kalau antum ngangkat 20 kilo beras? Tahan? 10 kilo kalau suruh beli beras sama orang rumah 10 kilo tahan antum angkat? Tahan 1 pun tahan antum. Ya kan? Coba kalau angkat pagi, angkat selimut pagi.
Ada kira 10 kilo beratnya selimut antum. Paling berat sekilo, ya kan? Itu kayaknya udah mulai, ya kan? Allahu Akbar, udah mulai, ya kan? Itu nggak berat. Tapi bagi orang beriman kan? Bagi orang-orang yang mencintai Allah dan ingin melihat Allah, maka dia ringan. Tapi ini dia. Kemudian ayo lihat buat adapun tatkala di dunia, maka tidak ada orang yang dapat melihat Allah dengan matanya. Anda ulang. Tatkala di dunia, masih di dunia ini, tidak ada manusia yang dapat melihat Allah dengan matanya. Tidak ada. Tidak ada. Dalilnya Al-Quran, surat Al-An'am ayat 103. Surat Al-An'am ayat 103. Kata Allah, la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrik al-absar wa huwa al-latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Siapa yang mengatakan ini? Allah. La tudrikuhu al-absar. Dialah Allah, tidak dapat dicapai oleh penglihatan al-absar, mata. Wa huwa yudriku al-absar. Sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Allah dapat melihat segala penglihatan. Artinya manusia tidak dapat melihat Allah kalau di dunia dengan matanya. Allah dapat melihat manusia. Wa huwa al-latiful khabir. Dialah yang maha halus, yang maha teliti. Ini Allah yang mengatakan, la tudrikuhu al-absar. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Allah yang mengatakan. Surah Al-An'am. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih. Sebelum sampai sana, ingat Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-A'raf ayat 143. Allah menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam yang ingin melihat zat Allah. Pernah dengar itu? Namun beliau pingsan. Disebut di dalam surah Al-A'raf itu ayat 143. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu. Dan ketika Musa datang bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan, kemudian qala Musa berkata, Rabbi arini, ya Allah, aku ingin melihat. Anzur ilaika, ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam, ya Rabbku, tampakkanlah dirimu kepadaku. Lihat, qala Rabbi arini, anzur ilaika, ya Allah, ya Rabb, tampakkanlah dirimu. Tampakkanlah dirimu. Siapa yang meminta ini? Nabi Musa alaihissalam. Dia ingin melihat siapa? Melihat Rabbnya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Qala, Allah berfirman, lan tarani, engkau ya Musa tidak akan dapat melihatku. Siapa Musa ini, Pak? Musa ini orang biasa atau nabi? Atau rasul? Nabi rasul kan? Bayangkan saya rasul aja. Nabi Musa ini rasul nabi, bahkan Rasul Azmi yang 5. Paham Pak? Termasuk apa? Termasuk minar rusul, ya kan? Golongan para rasul yang 5, yang paling mulia. Nabi Musa alaihissalam, yang umatnya paling terbanyak, nomor 2 setelah Rasulullah. Paham? Kata Allah tatkala Nabi Musa, Rabbi arini anzur ilaika, ya Rabb, aku ingin melihat dirimu. Tampakkanlah, aku ingin melihat dirimu. Qala, maka Allah berfirman, lan tarani, engkau tidak akan dapat melihatku. Bayangkan. Nabi Musa mintanya di mana ini mintanya? Di dunia atau di akhirat? Dunia. Ya, selevel Rasul, selevel Nabi saja itu tidak diizinkan dan tidak mampu melihat Allah. Selevel Rasul, Nabi Musa alaihissalam
Nabi Musa alaihissalam. Sudah lanjut. Walakin unzur ila jabal. Tapi lihatlah ke gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Allah suruh lihat. Kalau kamu nggak mampu lihat, kata Allah, lihat gunung itu. Lihat gunung. Nabi Musa disuruh melihat apa? Gunung. Nabi Musa disuruh melihat gunung. Jika ia tetap di tempatnya, artinya gunung itu, kata Allah Subhanahu wa taala, fa in istaqarra makanahu, apabila gunung itu tetap berada di tempatnya aja, artinya nggak hancur gunung itu, mana lebih kuat, jasad manusia atau gunung? Gunung kan besar, dari batu besar, kuat. Kata Allah, kalau gunung itu nggak bergeser, nggak hancur maksudnya, berada di posisinya di tempatnya aja, fasawfa tarani. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kau dapat melihatku. Kamu akan dapat melihatku. Kalau gunung itu nggak hancur, nggak bergeser, kau bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqan. Tatkala Musa melihat gunung itu, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah menampakkan keagungannya kepada gunung itu, maka gunung pun hancur. Gunung hancur. Gunung aja nggak sanggup melihat Allah yang kuat, yang keras. Gunung itu nggak sanggup melihat Allah. Kemudian Musa pun pingsan. Nabi Musa apa? Pingsan. Bayangkan. Falama afaqa qala subhanak tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maka Nabi Musa alaihissalam jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, maka beliau mengatakan, subhanak, maha suci Engkau ya Allah, aku taubat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang pertama kali beriman. Bayangkan, intinya apa? Nabi Musa minta melihat Allah. Kata Allah apa? Lan tarani, enggak akan mampu. Gunung aja enggak akan mampu. Gunung aja hancur. Bayangkan ini. Selevel Nabi enggak sanggup melihat Allah. Gunung aja kita besar dan kuat enggak sanggup melihat Allah. Satu lagi dalil. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, ta'allamu, ketahuilah oleh kalian wahai para sahabat. Nabi ini bersabda kepada siapa, Pak? Sahabat. Tahu antum sahabat? Sahabat adalah manusia terbaik setelah Nabi SAW. Yang kata Nabi, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Siapa itu? Sahabat. Summal ladzi la yanamu. Kemudian setelahnya tabi'in. Summal ladzi la yanamu. Setelah kemudian tabi'in. Sahabat dipuji oleh Nabi SAW. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia, sahabat. Allah memuji. Walladzina termasuk kuntum khairul ummah, kalian sebaik-baiknya umat, itu sahabat. Allah memuji sahabat umat yang terbaik. Nabi SAW memuji sahabat adalah manusia yang terbaik. Kata Nabi, ta'allamu, ketahuilah oleh kalian wahai para sahabat, annahu lan yara ahadun minkum rabbahu. Sungguh kali salah seorang dari kalian atau kalian tidak akan dapat melihat Rabb kalian. Nabi ngomong sama sahabat, wahai para sahabat, kalian tidak akan dapat melihat Rabb kalian Azza wa Jalla hatta yamutah, sampai kalian hatta yamut, sampai kalian apa? Meninggal dunia. Apa maksudnya? Berarti kalau belum meninggal
Belum wafat, dapat nggak sahabat melihat Allah? Hah? Nggak dapat. Paham kalimatnya? Ta'allamu annahu lam yara ahadu minkum rabbahu. Ketahuilah kalian wahai para sahabat, sesungguhnya kalian tidak dapat melihat Rabb kalian azza wa jalla hatta yamut, hingga kalian meninggal dunia. Berarti kalau masih hidup, dapat nggak sahabat melihat? Tidak dapat. Kapan dapatnya melihat? Setelah apa maksud setelah meninggal? Nanti setelah di akhirat berarti kan? Di akhirat. Paham? Ini selevel siapa ini, Pak? Selevel sahabat aja nggak bisa. Paham? Kalau ada orang yang mengaku dapat melihat Rabbnya dengan matanya, terkait di dunia, hebat benar itu. Kata Nabi, sahabat tidak bisa. Mana lebih baik? Orang yang hidup sekarang ini atau sahabat? Sahabat. Bisa jadi amalan kita ini, amalan orang sekarang ngalir sama sahabat, ya kan? Karena orang sekarang kan taunya dari sahabat kan? Mungkin gak amalan sahabat ngalir sama orang sekarang? Ya kan? Ya kan? Gak mungkin. Kata Nabi, sahabat, selevel sahabat tidak dapat melihat rohnya. Selevel Rasul, Nabi Musa alaihissalam, selevel Nabi Musa alaihissalam tidak dapat melihat Rabbnya tentang dunia dengan matanya. Selevel sahabat tidak bisa melihat Rabbnya dengan matanya tentang dunia, kecuali dengan setelah meninggal dunia. Bagaimana dengan orang-orang yang jauh di bawah levelnya, jauh di bawah level Nabi Musa alaihissalam, jauh di bawah level sahabat? Kita ini jauh Pak kalau diurutkan dari sahabat, tabiin, tabiin, 4 imam aja enggak kita, ya kan? Jauh kan urutannya itu, kalau diurutkan udah sampai sana urutannya jauh, ya kan? Enggak sebanding. Sahabat dijamin surga. Nabi gula minal awwalin minal muhajirin wal ansar, ya kan? Sudah jamin surga sahabat. Bayangkan, orang yang sudah jamin surga. Nabi Musa alaihissalam, Pak, jamin surga enggak para nabi? Jamin kan? Dan dapat melihat Allah di dunia. Sahabat jamin surga enggak? Surga kan? Ini Rasulullah mau bersabda kepada sahabat. Bisa saja di situ ada Abu Bakar, saja di situ ada Umar, bisa saja di situ ada Utsman, bisa saja di situ ada Ali dan yang lainnya. Ya kata Rasulullah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan sahabat yang lainnya. Mereka aja tidak dapat melihat Allah. Kecuali setelah meninggal. Bagaimana kalau ada orang-orang yang mengaku setelah itu, setelah mereka dapat melihat Allah? Ya, tak mungkin. Amin. Ngaku melihat Allah, khawatir dia bukan melihat Allah, melihat syaitan. Iya dia. Tapi kalau melihat Rasulullah, bisa enggak? Bisa. Dalam mimpi. Kalau langsung, ya nggak bisa. Rasulullah wafat di sana, ya kan? Oh, Anda sudah melihat Rasulullah langsung dari mana? Makamnya di kubur, ya kan? Bongkar lalu makam baru. Nggak mungkin. Dalam mimpi. Tapi kalau dalam mimpinya dia Rasulullah benar. Tapi kalau dia tahu, ya, melihat Allah. Inilah dia dalil sunnah wal jamaah ya ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Terkadang melihat Allah pada hari kiamat. Sudah. Jadi Allah itu dapat dilihat terkala kapan? Pada hari kiamat dengan mata langsung, Pak. Mata langsung. Di sini disebutkan
innakum satarawna rabbakum iyana atau ayana. Ibnu Katsir tatkala menafsirkan ayat wujuh yaumaidin nadhira, wajah-wajah pada hari kiamat akan berseri-seri, kemudian ila rabbiha nazira, kepada Rabbnya mereka melihat, ai tarahu ayanan. Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ini halaman 177 di juz yang ke-4, Al-Juz Ar-Rabi, juz yang ke-4 halaman 177. Nah, tatkala menafsirkan, menjelaskan ayat tentang manusia akan melihat Allah pada hari kiamat, tarahu ayanan, melihatnya dengan ayanan. Dengan apa, Pak? Dengan mata. Ini sampai mengatakan Ibnu Katsir dalam tafsirnya juz yang ke-4 halaman 177. Kemudian beliau tatkala mengatakan ai tarahu ayanan, Allah dapat lihat dengan mata. Dengan mata beliau mengutip dalil sabda Nabi SAW. Kata beliau, kama rawahu al-Bukhari rahimahullah fi sahihi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari di dalam sahihnya, di dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum, sungguh kalian akan dapat melihat Rabb kalian ayanan, dengan mata-mata kalian. Lihat, dengan apa? Mata-mata kalian. Sehingga Allah dapat dilihat pada hari kiamat dengan mata langsung. Mata langsung. Kama tarona hadal qamar, sebagaimana kata Rasulullah, kalian wahai para sahabat lihat bulan purnama. Lihat dengan mata, bukan dengan lain, dengan mata. Pahamlah kita mana mata kan? Dengan mata. Sampai mengatakan dengan mata Rasulullah. Dalil ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, dimasukkan tatkala beliau menafsirkan ayat ila rabbin nazir. Mereka akan melihat Rabbnya dengan mata, melihatnya. Bayangkan. Amin ya Bayu, orang tua kami sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berapa kali Pak di akhirat dilihat Allah Subhanahu wa taala? Cukup sekali. Di akhirat nanti kan selama-lamanya kan? Berapa kali dilihat? Apakah cukup sekali Allah tampakkan begitu dibuka hijabnya, kemudian setelah itu selesai? Enggak dapat lihat lagi? Gimana? Di sini disebutkan. Ini. In udna ahlul jannati manzilatul yanzuru fi mulkihi alfian sanna. Ayat terus ni. Dalam Musnad disebutkan bahwa ini dikutip oleh Ibnu Katsir dan oleh Imam Ahmad. Wa in afdaluhum manzilatul la yanzuru ila wajhillah kulla yaumin marataini. Kudukan di surga nanti orang paling utama
kedudukannya di surga nanti, ila wajhihi, la yanzuru ila wajhihi, tidaklah mereka dapat melihat Allah kulla yaumin maratain. Kulla yaumin maratain. Penghuni surga yang paling baik itu di akhirat dapat melihat rohnya, kata Rasulullah dikutip oleh Ibnu Katsir, ya, la yanzuru ila wajhihi la kulla yaumin maratain. Berapa kali? Maratain, 2 kali dalam setiap hari. Dalam setiap hari 2 kali. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, yang kedua nomor 13 itu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan wa afdal, orang yang paling afdal kedudukannya di surga nanti itu dapat melihat Allah Subhanahu wa taala setiap harinya 2 kali. Bayangkan Pak, luar biasa, nikmatnya luar biasa, ya? Bukan sekali seumur hidup. Orang surga ada sekali, bukan, tapi 2 kali setiap hari. Luar biasa, setiap hari. Nikmat gak itu? Nikmat. Nah, inilah Bapak orang tua kami sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tapi ingat, ya, ini bisa dilihat oleh orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga. Adapun orang-orang kafir, orang-orang kafir, maka akan terhijab. Akan terapa? Hijab dari memandang wajah Allah. Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-15. Surat Mutaffifin ayat ke-15 berbicara tentang siapa? Orang-orang kafir. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-sekali, sesungguhnya, kalla, sekali-sekali, innahum, sesungguhnya mereka. Siapa mereka yang dimaksud di sini? Orang-orang kafir. Ar-rabbihim, dari Rabbnya, yauma idzin, pada hari kiamat, lamahjubun, akan terhijab, termahjub, hijab, terhalangi. Terhalangi dari apa? Mana wajah Allah? Lihat Allah. Antum perhatikan lagi. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'radu an dzikri, wa man, dan siapa, a'radu, berpaling, an dzikri, dari peringatan kami, dari Al-Quran. Siapa yang berpaling dari Al-Quran? Siapa? Kafir. Aman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka, maka sungguh akan kami berikan kehidupan yang sempit baginya. Kehidupan yang sempit. Begitu masuk alam kubur disempit itu. Paham? Ketika masuk alam kubur, dalam barzakh, itu kan kubur akan menghimpit kan. Pernah dengar hadis tulang belulang ini akan saling cengkraman. Gini. Ini untuk siapa terutama? Orang kafir. Aman a'radu an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatan kami? Tentunya orang kafir yang berpaling. Fa inna lahu ma'isyatan donka, maka sungguh itu pakai huruf taukid loh Pak. Fa innahu, inna itu namanya dalam bahasa Arab huruf taukid, penekan, penguat, gitu loh. Kalau nggak pakai taukid aja kita udah yakin Allah, ya kan? Harus yakin. Ini pakai taukid lagi gitu. Kalau misalnya ada orang-orang misalnya, orang yang memang dia tahu, kita percaya, dia ngomong, kan kita yakin kan? Tapi kalau dia ngomong ngotot, berarti lebih serius lagi nih begitu. Fa inna lahu ma'isyatan donka, maka sungguh kami akan berikan kehidupan yang sempit baginya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati, akan kami kumpulkan mereka pada hari kiamat. Allah yang mengatakan, wa nahsyuruhu, akan kami kumpulkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Apa sambungannya? A'ma. Tahu untuk a'ma? Buta. Kata Ikrimah, orang-orang kafir pada hari kiamat akan dibutahkan. Akan dibutahkan. Kecuali, kata Ikrimah, kecuali melihat neraka jahanam. Mereka akan dibutahkan dari yang lainnya, kecuali
Jahanam. Apa maksudnya Pak? Ketika jahanam nampak dia. Kenapa nampak? Biar makin ngeri dia sisanya. Nampak betul dia bagaimana dahsyatnya jahanam itu. Tapi setelah itu dibentangkan. Ini orang-orang kafir. Tatkala menjelaskan ayat ini. Akan menjelaskan ayat ini. Wa nahsyuru yaumil qiyamati a'ma. Pada hari kiamat akan dikumpulkan dalam kondisi buta. Buta terhadap semuanya, kecuali terhadap mereka jahanam. Nah, itu luar biasa kan? Ya orang kafir tidak bisa. Siapa yang mengatakan orang yang termahjub, terhijab? Allah dan surah Al-Mutaffifin. Kala inna marra bihim yawma idzin la mahjubun. Termahjub. Bahkan ayat ini didalil oleh Imam Asy-Syafi'i. Bahwasanya orang-orang kafir itu pada hari kiamat benar-benar akan terhalangi. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i, dan ini pendapat Imam Syafi'i. Beliau berpendapat dalam Syarah Ushul Al-I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah juz yang ketiga halaman 560 nomor 883 atau surah Aqidah juga ya. Kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, "Falama an yujibu haula'i fi sakhati kana fi hadha dalil ala annahum yarawnahu fi ridha." Tidaklah Allah menghijab, menghalangi orang kafir dari melihat Allah dalam keadaan dimurka. Maka ayat ini sebagai dalil bahwa wali-wali Allah, orang yang beriman, akan dapat melihat Allah dalam keadaan diridhoi. Paham? Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i mengatakan orang-orang kafir ini dia tidak akan dapat melihat Allah. Kenapa dia tidak dapat melihat Allah? Karena dia dimurkai Allah. Adapun orang beriman, ini keyakinan i'tiqad Al-Imam Syafi'i, meyakini bahwa Allah pada hari kiamat dapat dilihat oleh orang-orang yang beriman. Ini dia. Paham? Inilah ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ala kulli hal, maka dapat kita simpulkan ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ru'yatullah, melihat Allah itu dapat dilihat tatkala di akhirat. Tatkala kapan? Di akhirat. Melihatnya dengan cara apa, Pak? Dengan cara dapat melihat langsung. Dengan apa? Dengan mata. Ya, sataruna rabbakum ayanan. Sungguh kalian akan dapat melihat Rabb kalian dengan mata-mata kalian. Lihat Allah pada hari kiamat. Di mana hari kiamatnya? Di dalam surga. Kemudian hari kiamat dalam surga, kemudian dapat dilihat dengan mata langsung. Ya kan? Berapa kali dapat dilihat Allah Subhanahu wa taala? Disebut dalam Qur'an berapa kali? Berapa? 2 hari sekali atau 2 kali sehari? 2 kali sehari. Nah. Ya. Jadi la yanzuru ila wajhillah kulla yaumin marratain. Ya, dapat melihat wajah Allah setiap hari 2 kali. Luar biasa, Pak. Jumpa setiap hari 2 kali. Dan melihat 2 kali, gak kepingin kan? Luar biasa kan? Siapa yang kepingin memandang wajah Rasulullah? Siapa yang gak kepingin? Kita kepingin kan? Memandang wajah Rasulullah, pingin kan? Memandang wajah Rasulullah, jangankan perempuan, Pak. Laki-laki, mau laki-laki mau perempuan, kita semua umatnya pasti pingin jumpa, pingin melihat wajah Rasulullah kan? Ya kan? Nah, kalau wajah Rasulullah aja pingin kita lihat, bagaimana dengan Sang yang menciptakan wajah Rasulullah? Benar? Kalau wajah Rasulullah ganteng gak? Ganteng kan? Sehingga sang ganteng kan ada ulama khilaf terkait mana lebih ganteng, Rasulullah atau Nabi Yusuf. Ya kan? Menunjukkan ganteng. Bayangkan, indah. Ya kan? Nikmat gak kalau orang ganteng dipandang? Nikmat. Bayangkan, bagaimana dengan memandang Zat yang menciptakan mereka. Ya kan? Bayangkan, nikmat dan memandang wajah Allah. 2 kali lagi, Pak, 2 kali.
Ya kan? Dua kali bukan setahun. Dua kali bukan sebulan, bukan sepekan, 2 kali dalam luar biasa. Dengan syarat apa? Syaratnya harus pertama kata Rasulullah mati dulu. Ya kan? Betul kan? Kalau nggak mati gimana coba? Ya kan? Syaratnya masuk dalam surga tadinya ini dakhalul jannah. Jadi syaratnya apa masuk? Surga. Orang yang bisa masuk surga dengan rahmat Allah. Paham? Seorang masuk surga itu karena apa? Rahmat. Cara mendapatkan rahmat Allah dengan cara berbuat baik. Paham ya? Urutannya paham? Melihat wajah Allah, masuk surga. Supaya bisa masuk surga harus dengan meraih rahmat Allah. Cara meraih rahmat Allah dengan beramal soleh. Amal soleh itu tauhid, jauhkan syirik, kemudian melakukan amal-amal kebaikan. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sebenarnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Paham? Sudah berbuat baik. Kapan berbuat baiknya itu? Di alam kubur, di padang mahsyar, atau di alam dunia? Kalau gitu beramal dalam dunia dan malas. Paham? Kalau beramal soleh, paham urutannya? Surga, rahmat, amal soleh, amal kebaikan, dunia. Kalau beramal solehnya di akhirat, ya udah nanti aja kita beramalnya. Sekarang nggak usah beramal. Kalau ada keyakinan beramal soleh nanti di alam kubur, masih bisa beramal. Ya udah nanti aja begitu. Dengar? Sudah? Maka dunia ini ya, beramal. Karena pesertanya harus mati dulu kan? Paham ya urutannya? Surga, rahmat, beramal soleh. Ya, nah itu dia. Bapak orang tua kami sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka kita ingatkan kepada kita semua terhadap yang berbicara. Maka ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang ingin masuk surga? Siapa yang ingin melihat wajah Allah? Bayangkan Pak, yang menciptakan kita, yang menciptakan dunia ini, yang maha indah. Siapa yang ingin melihatnya, maka hendaklah dia betul-betul cari jalan yang bisa memasukkan dia ke surga, cari jalan yang bisa menjauhkan dia dari neraka jahanam. Ya kapan itu? Di saatnya di dunia ini. Jangan sampai nanti datang penyesalan. Jangan sampai. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Mu'minun ayat 99 sampai 100. Kata Allah, apa kata Allah? Hatta idza jaa, hingga apabila telah datang ahaduhum al-maut, kematian kepada kalian, seseorang dari kalian. Lihat, hatta idza jaa ahaduhum al-maut, apabila telah datang kematian kepada kalian, qala, maka orang yang sudah meninggal ini mengatakan, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, kembalikan kami. Untuk apa dia kembalikan? La'ali a'malu sholihan fima taraktu, untuk melakukan amal soleh yang telah kutinggalkan. Berarti kalau gitu ketika di dunia dia dulu gak beramal, dia tinggalkan untuk beramal soleh. Kata Allah, kalah, sekali gak bisa, gak mungkin. Bayangkan. Oleh karena apa? Dunia ini adalah cita-citanya, keinginan terbesar orang yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia, dia tidak mau amal soleh. Orang-orang yang tidak mau beramal soleh di dunia akan menyesal dia. Sampai dia minta, qala rabbirji'un, ya Rabb, kembalikan kami ke dunia, la'ali a'mal sholihan, agar kami dapat beramal soleh, fima taraktu, atas apa yang telah aku tinggalkan dulu. Malas dia, nyesal dia, kita balik ke dunia. Sekarang dunia ini cita-citanya, keinginan orang yang telah meninggal. Nah sekarang kita ini sedang berada di cita-citanya orang yang sudah mati. Tahu cita-cita kan? Keinginan terbesar. Apa cita-citanya? Oh, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Itu puncaknya. Orang sudah meninggal, pengen dia pulang ke dunia. Apa jawab Allah? Kalah. Cek Al-Mu'minun 100. Gak akan mungkin.
Tidak akan, sekali-sekali tidak akan kembali. Makanya apa? Tidak ada itu jenazah yang sudah kubur bangkit lagi, nggak ada. Nggak usah takut dari kuburan, nggak usah takut, nggak ada itu. Paham? Bulan puasa Ramadan datang ruhnya balik, nggak ada. Allah yang mengatakan kalah, nggak akan mungkin. Tapi kita kembali kepada ini. Artinya supaya dapat melihat wajah Allah, surga rahmat Allah, supaya dapat rahmat Allah, beramal soleh. Kapan tuh di dunia, supaya nggak bisa di akhirat. Paham ini? Nah demikian Allah Ta'ala alam. Kalau ada pertanyaan sekitar ini atau yang lainnya silakan tafadhol, udah waktu berapa menit lagi. Nah, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan bahwasanya kita dapat melihat wajah Allah 2 kali dalam sehari agar nggak gagal paham. Bagaimana sehari di dunia sama dengan sehari di akhirat, apakah sama atau tidak? Oh tidak. Allah sebutkan sehari di dunia bagi orang kafir 50.000 tahun. Sehari bagi orang-orang yang beriman 1000 tahun. Tapi seharinya kan nikmat bagi orang beriman di surga, ya kan? Bagi orang kafir, bayang seperti 50.000 tahun. Pernah dengar dalilnya? Pernah dengar ayat ini dalam surat Al-Ma'arij ayat 4. Kata Allah, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Fi yaumin, sehari, fi di dalam, yaumin di dalam sehari, artinya sehari. Fi yaumin kana miqdaru, yang kadarnya ukurannya 50 alf sana. 50 itu beda dengan khumsun. Kalau khumsun 5, kalau 50 50, alfa 1000, 50 alfasana 50.000 tahun. Sehari yang kadarnya, ukurannya, bilangannya 50.000 tahun. Bagi siapa ini? Kafir. Di mana orang kafir? Siapa yang mantan neraka? Mana dalilnya? Innal ladzina kafaru minal kitabi wal musyrikina fi nar jahannam. Banyak kan? Dan banyak ayatnya. Ini contoh Allah mengatakan. Kita sudah senang Al-Quran. Sudah. Bagi orang beriman berapa? 1000. Antum tahu sudah masalah kan? Tidak tahu antum. Wa inna yawman inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Wa inna yawman, dan sungguhnya sehari inda rabbik di siramu ka'alfi sana, seperti 1000 tahun. Ya. Berarti 1000 tahun menurut perhitunganmu. 1000 tahun. Ayo kan. Tapi kan nikmat. Namanya kalau yang nikmat itu kan yang enak kan dia nggak terasa, dia cepat begitu, ya kan? Kita aja lah kalau enak, ya kan? Kan pikirnya lama gitu kan, nggak terasa. Coba kalau misalnya hari biasa sama hari puasa, beda nggak waktunya? Beda? Mana beda? Jamnya sama kok. Nah itu waktunya mana beda, ya kan? Kan waktu bulan Ramadan kan 24 jam juga sehari semalam. Di luar Ramadan apa 25 jam? Kan enggak kan? Cuma karena di Ramadan itu ada kelelahan di situ, ya kan? Terasa lama, ya kan? Kok nggak azan maghrib, gitu kan? Kalau hari biasa, tadi udah jadi zono, udah jadi isya, cepet ya, gitu kan? Nah itu, paham ini? Berapa? 1000. Orang kafir? Nah itu, luar biasa. Itu saking dahsyatnya loh, saking ringan gitu loh, saking ringan. Ya kan? Sama kalau saya gambarnya ya, kalau ada orang misalnya merantau, dia nggak kerasan, itu rasanya kan luarnya minta ampun kan? Pernah orang merantau, pernah tinggal tempat seorang, pernah tinggal tempat ini, kalau dia nggak kerasan, nggak enak, kan terasa lama itu, dia kan? Coba kalau enak, ya kan? Bentar, paham ini?
Nah, demikian Allah alam. Sedikit Ustaz. Nah, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi dikatakan orang yang kurang beramal ketika mati ingin hidup kembali. Iya. Menurut Ustaz. Sekarang kita bicara tentang orang yang masih hidup. Nah, Kebetulan orang hidup ini katakanlah sekarang usia 40, tetapi dia baru memulai sholat itu mulai usia 20. Bagaimana tentang sholat yang tinggal selama ini? maka yang pertama dia taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dia taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Paham ya? Apapun kesalahan kita kepada Allah, maka apa yang pertama? Taubat. Taubat kepada Allah. Walaupun ada khilaf di para ulama, ada yang untuk mengkodonya, tapi Allah kulihal dia taubat kepada Allah. Karena itu mana nggak tahu, sudah dia taubat kepada Allah. Betul-betul dia taubat kepada Allah, lakukan amal kebaikan. Amal kebaikan. Ya, semoga Allah ampunkan dosa-dosanya. Cari amal-amalan yang dapat menghapuskan dosanya. Contoh diantaranya apa? Puasa, ya kan? Apa kata Nabi? Karena di sini kan maksud itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kan saya di sini. Ini biasa kalau belum puasa, khotib-khotib kan kadang sering nyampaikan itu, ya kan? Siapa yang sholat man shoma ramadhana, siapa yang puasa Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan, ihtisaban, mengharapkan balasan dari Allah bukan karena manusia. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampunkan dosa yang telah berlalu. Tahu arti telah berlalu? Hah? Berapa hari? Ya telah berlalu, ya kan? Paham itu? Termasuklah sholat itu ya. Ya telah berlalu. Makanya cari amalan-amalan yang dapat mengampunkan itu, menghapuskan. Nah begitu ya. Bukan. Walaupun nanti ada khilaf ya, ada yang tetap suruh mengkodo ya, mengkodo. Memang mengkodo itu juga ya, berapa kali jadinya? Ya mengkodo. Tapi alhamdulillah taubat kepada Allah, kemudian banyak menambah kebaikan Allah. Nah, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita berharap dimasukkan ke dalam surga. Ya, berdoa Pak, kita masuk dalam surga. Yang dulu berdoa ke surga Nabi. Antum dalam surga apa? Surga Firdaus 3 kali kita. Allahumma inni as'aluka jannata firdaus bi ghairi hisab wala azab. Itu dia, hafal itu. Allahumma inni as'aluka jannata firdausa bi ghairi hisab wala azab. Tahu artinya? Ya Allah, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, mohon kepadamu masukkanlah ke dalam surga Firdaus tanpa dihisab dan tanpa diazab, tanpa dihisab, tanpa ditanya, tanpa diproses. Meninggal, mati, masuk surga Firdaus paling tinggi. Ini Nabi mengatakan, "Idza sa'alta, bila kamu minta surga Firdaus." Loh, kira-kira Allah sanggup gak kalau misalnya seluruh manusia ini minta surga Firdaus, Allah kasihkan surga Firdaus semuanya? Sanggup gak Allah? Udah tinggal kata kun fayakun, bisa, ya kan? Satu orang dikasih satu surga Firdaus bisa gak? Bisa. Mau satu orang kasih 10 surga Firdaus, mudah bagi Allah, ya kan? Firdaus, surga Firdaus itu makhluk kan? Yang diciptakan kan? Yang mudah bagi Allah. Jangan sanksi, oh 10 udah minta surga Firdaus, kalau minta ini kebanyakan, apa itu kok? Apa masih ada jatahnya? Jangan gitu. Ya? Allah itu maha bisa. Mau dikasih semuanya, umat muslim minta surga Firdaus, dimasukkan dalam surga Firdaus semuanya, bisa kalau Allah. Ya. Begitu, paham ya? Dan mau kami surga Firdaus surga tinggi. Ya Allah, dalam surga Firdaus bersama Rasulullah, bersama para sahabat, bersama keluarga. Begitu kan mudah. Sama seperti dulu ketika ada sahabat yang bantu Rasulullah, mintalah kepada aku, ya kan? Minta apa yang mau minta, jangan doa kepada Allah. Dia mintanya gak banyak-banyak, Pak. Apa mintanya? Temani. Ya Rasulullah doakan saya supaya saya dapat menemanimu di surga. Menemani di surga, mah hebat benar nih. Rasulullah di mana? Paling tinggi kan? Berarti kalau gitu dia, ini namanya sahabat yang jenius. Coba kalau kita udah baik, nah sekarang kamu minta apa? Oh minta ini, minta uang, minta mobil, ya kan? Ini minta surga, minta bisa menemani di surga. Nah demikian. Jadi minta surga Firdaus. Tapi jangan malah sesuaikan permintaan dengan perbuatan. Ya, mau minta surga Firdaus, sholat,
sholatnya kadang di masjid, kadang di rumah, kadang sholat, kadang enggak. Saringan masbuknya. Ya hobi masbuk. Jangan hobi kok masbuk. Ini betul, ada orang hobi masbuk, ada nggak? Kenapa kesana? Ciri-ciri hobi masbuk itu sering dia masbuk. Kalau sekali-sekali masbuk wajar, sekali-sekali kerinan wajar. Rasulullah pernah kerinan kan? Rasulullah sahabat kan? Ini apa sih paling kerinan terus? Kerinan terus. Iya, makanya bisa hobi kok masbuk ya. Jangan, hobi itu susah pertama awal waktunya masbuk. Nah, ini mudah-mudahan dia ketawa enggak. Ini bukan menyindir ya. Mudah-mudahan terasa. Nah, demikian Allah Ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.